Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 berkesempatan diberikan tugas oleh seorang dosen untuk bertanya langsung kepada seorang ahli di bidangnya, dan kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, Pak, bagaimana kita memahami konsep pembinaan akhlak dan mengapa hal ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tentang konsep pembinaan akhlak, itu salah satu misi tugas Rasulullah SAW. Rasul pernah bilang, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak itu dalam Islam itu ada hubungan kita dengan Allah yang kita istilahkan dengan akidah dan juga ibadah. Ada hubungan dengan sesama manusia yang kita istilahkan dengan muamalah. Jadi akhlak kepada Allah ada, akhlak kepada manusia juga ada. Bahkan dalam Islam juga ada akhlak kepada makhluk Allah yang lain, kepada alam, kepada hewan, kepada tumbuhan. Bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah memuji Rasulullah dalam surat Al-Qalam, ya, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul dalam keadaan akhlak yang mulia. Jadi mulia tidaknya seseorang itu dalam Islam ditunjukkan oleh mulianya akhlaknya. Bukan kecantikan, bukan ketampanan, bukan kekayaan, tapi yang paling utama adalah akhlaknya. Itu konsep akhlak dalam Islam. Ya. Lalu Pak, pertanyaan yang kedua, bagaimana kita melihat hubungan antara pembinaan akhlak dan nilai-nilai moral dalam masyarakat? Ya, jadi ada pepatah yang disampaikan oleh Ahmad Syauqi, seorang penyair dari Timur Tengah dulu, kira-kira di abad 19 atau awal abad 20. Dia bilang sempitnya sebuah negeri bukan karena penduduknya yang padat. Sempitnya sebuah negeri karena penduduknya akhlaknya bejat. Jadi walaupun sebuah negeri penduduknya rame banget, tapi kalau akhlaknya bagus-bagus, itu semua enak, saudara semuanya. Mau kemana-mana saudara, ini saudara, itu saudara. Kebalikannya, walaupun ada sebuah negeri penduduknya sepi, jarang orang, tapi isinya penjahat semua. Kita ngeri kemana-mana, ke sono ngeri dibegal, sini ngeri dibegal, kan gitu. Makanya dalam konsep bermasyarakat pun, akhlak itu menjadi tema atau sentral pembinaan yang utama. Karena begini, yang namanya rumah atau tembok, dia kuat gara-gara partikel-partikel yang kecil, yaitu semen, pasir, dan batu batanya. Kalau semen, pasir, batu batanya rapuh, maka rumah juga rapuh. Nah, masyarakat, kalau seandainya akhlak pribadi-pribadinya buruk atau rapuh, maka masyarakatnya juga rapuh. Itulah kenapa kaitan antara konsep akhlak individu dan masyarakat itu sangat erat. Nggak mungkin kita ngomongin akhlak yang bagus di masyarakat tanpa membicarakan akhlak bagus di pribadinya. Karena pribadi merupakan batu bata masyarakat, masyarakat merupakan kumpulan dari pribadi-pribadi. Itulah kenapa konsep akhlak dalam Islam itu bukan hanya masalah pribadi-pribadi, jadi pribadi yang benar, tapi juga memikirkan bagaimana menjadi masyarakat yang benar, begitu. Ya. Lalu Pak, untuk yang pertanyaan ketiga, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk membina akhlak yang baik dalam diri sendiri? Untuk diri sendiri ya, ada beberapa langkah atau istilahnya program lah. Yang pertama, memperbaiki dari sisi islahul akidah, memperbaiki akidah, hubungan kita dengan Allah, tentang tauhidnya, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya contohnya yang paling gampang tuh,
nggak percaya sama zodiak. Nah, itu kan merusak akidah. Ya, Gemini, asmara, anget-anget panas misalnya. Itu kalau kita percaya seakan-akan ada kekuatan selain Allah yang ngatur hidup kita. Gitu. Atau kadang kalau di rumah-rumah itu di masyarakat kita tangan gatel mau dapat duit, mata kedutan mau dapat duit, padahal mah cacingan sebenarnya mata kedutan, ya kan? Nah, ini keyakinan-keyakinan yang hubungan pribadi kita dengan Allah yang disebut dengan masalah akidah. Ini yang pertama, islahul akidah. Yang kedua, yaitu islahul ibadah. Ibadahnya diperbaiki. Memperbaiki ibadah gimana? Paling enggak ada 2 hal yang diperbaiki. Pertama, niatnya harus lillahi ta'ala. Kayak sholat nih, tujuannya bukan untuk supaya dipuji sama orang. Atau kalau umroh atau haji supaya pulang-pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan itu. Harus niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ibadah, konsep yang kedua dari ibadah supaya benar, bukan hanya benar ikhlas di hati, tapi juga tata caranya harus benar. Walaupun ikhlasnya udah, tapi cara pelaksanaan ibadahnya salah, maka itu ibadah belum dikatakan benar. Jadi ada 2 syarat ibadah dikatakan benar, benar cara sama benar niat. Niatnya udah ikhlas, tapi sholat subuh 3 rakaat kan salah. Nggak ada yang ngajarin. Niatnya udah ikhlas pengen haji, tapi hajinya tawafnya bukan di Ka'bah misalnya, tapi di Monas. Ini kan nggak ada yang ngajarin kayak begini. Nah, jadi harus seimbang antara benar cara sama benar niat. Itu yang kedua di pribadi ya. Yang ketiga yaitu muthaqaful fikri, luas wawasannya. Akidah bagus, ibadah benar, tapi pikirannya tuh lalit, kan juga nggak ini. Islam nggak berharap para pemuda Islam itu soleh orangnya, tapi lemot, nggak up to date pikirannya. Maka muthaqaful fikri alias luas wawasannya itu bagian dari keseluruhan makna pribadi yang berakhlak tadi. Ya makanya kita juga ya kuliah, ya kita belajar baca buku. Sekarang mungkin bukan buku lagi ya, tapi PDF lah lebih banyak yang e-book begitu. Nah, terus yang keempat, qawiyul jismi, badannya kuat. Karena Islam juga ngajarin agar seorang muslim itu secara fisik juga kuat. Makanya kata Nabi, inna al-mu'min al-qawi khairun wa ahabba ilallah min mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih Allah cintai dan dia lebih baik dibanding yang lemah. Jadi secara fisik pun itu juga bagian dari yang konsepkan dalam akhlak pribadi. Berapa tuh? 4 ya. Apa tadi? Akidah. Yang kedua ibadah. Yang ketiga wawasan. Yang keempat fisik. Fisiknya juga di ini. Nah, kemudian yang kelima yaitu nafi'un li ghairihi, bermanfaat buat orang lain. Ya, buat apa dia soleh, ibadah rajin, fisiknya kuat, pinter, tapi orangnya eksklusif, nggak mau gaul, di kamar doang sama WA, sama gadget. Tapi dia di masyarakat nggak kenal dia. Bahkan tetangga pun nggak kenal dia pas 17-an kelihatan itu siapa sih? Anak si Anu, emang ada dia ya? Kok di daftar nama orang hidup kagak ada? Di daftar nama orang meninggal juga nggak ada. Karena dia jarang nongol. Jadi boro-boro untuk ngasih manfaat kehadiran di tengah masyarakat aja orang nggak ada yang tahu. Nah, ini konsep kelima yaitu bermanfaat buat orang lain. Yang keenam, yang disebut berakhlak pribadi itu adalah mujahidun li nafsih, yaitu mampu menundukkan emosi hawa nafsu, dia mampu ngendaliin. Apalagi kalau anak muda tuh kan emosi lagi kuat-kuatnya, ya galak lagi galak-galaknya gitu. Nah, kemampuan dia dalam mengendalikan itu juga bagian dari konsep umum pribadi yang berakhlak. Ya, misalnya mau marah sama temen, pengen sih marah, tapi kalau dia ingat bahwa mulut kita ada tanggung jawabnya, tangan kita mau mukul ada tanggung jawabnya. Komen aja nih kita komen apa di HP itu, ya walaupun hanya 1 huruf atau 1 stiker kita share dengan wajah stiker yang ngeledek, walaupun kita udah hapus, malaikat kan kagak ngapus. Iya. Lu ngirim apaan tadi lo? Gambar jelek-jelek misalnya, kita udah ngapus tapi malaikat udah nyatet ini orang abis ngejelekin temennya. Nah, itu
ketidakmampuan dia dalam mengendalikan emosi. Maka yang keenam ya, yaitu 7 mujahidun li nafsi, yaitu kemampuan dia dalam mengendalikan emosi atau hawa nafsu. Terus juga yang ke-8, nggak usah banyak-banyak lah, 8 aja pribadi yang akhlaknya bagus itu, yaitu munazzoman fi syu'unihi, kemampuan dia dalam mengatur hidupnya, aktivitasnya, kapan dia tidur, kapan dia bantu orang tua, kapan dia masih kuliah, belajar. Ya pokoknya gitu, tertata gitu. Itu namanya munazzaman fi syu'unihi. Maka dalam masalah itu bahkan boleh dianggap inilah yang membuat pemuda atau pemudi Islam itu beda sama yang lain. Kalau yang lain kan nggak ada istilah sholat 5 waktu lah, apalah, nggak. Kalau kita kan rapi tuh. Sholat itu kan ngajarin disiplin. Bahkan ketika sholat berjamaah juga ngajarin disiplin kan. Yang imam siapa, yang makmum siapa, yang qoma siapa, masing-masing udah dapat tugasnya. Nah, itu kurang lebih tentang bagaimana pribadi yang berakhlak. Ada 8 indikator begitu. Kalau bisa, ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana Anda melibatkan keluarga dalam pembinaan akhlak anak-anak? Ya, untuk pembinaan anak-anak dari orang tua, yang paling utama adalah keteladanan. Itu dulu. Karena sepinter apapun, sepiawai apapun, ustadz kek, ulama kek, menerangkan konsep, contoh yang tadi saya sebutin, tapi sebagai orang tua dia tidak bisa melakoni apa yang dia sebut tadi di hadapan anak-anaknya. Anak-anak nggak akan terbentuk karena mereka akan kecewa ngelihat omongan orang tuanya beda dengan perilaku orang tuanya. Bapak gimana sih, katanya jadi orang jangan suka godain perempuan yang bukan mahram. Lah bapak godain bini orang dulu. Tuh coba di WA-nya. Ya foto perempuan semua di phone book-nya atau di PP-nya tuh perempuan. Emak nanya ini foto siapa nih? Nemu, dibilang nemu. Mana ada perempuan sekarang. Itu kan kecewa anak. Makanya ada pepatah Arab juga yang berbunyi lisanul hal afsah min lisanil maqal. Yang namanya keteladanan pengaruhnya itu lebih tajam dibanding perkataan. Ya, orang berbuat lebih tajam dibanding berkata. Ya, bapaknya bilang matiin HP, udah tengah malam main HP mulu. Besok kuliah juga. Kita nih matiin. Pas kita matiin bapak kita, lah main HP juga itu. Ya kan? Pasti kita sebagai anak gimana? Kecewa kan? Nah, oleh karena itu yang paling utama dalam pendidikan di anak adalah keteladanan orang tua dulu. Barulah setelah itu penanaman nilai. Kalau anak kita salah, kasih tahu, "Dek, ayo sini." "Kenapa, Pak?" "Kamu kalau main jangan sama temen yang kayak begitu ya." "Loh, emang kenapa?" "Bapak tahu dia baru keluar dari penjara dan kayaknya belum ada perubahan. Dia pernah mencuri ini itu." Nah, ini nggak apa-apa kita omongin, itu bukan ghibah karena dalam rangka melokalisir potensi kejahatan temennya supaya ini anak nggak ikut-ikutan gitu. Ini cara kedua, selain ngasih teladan, tapi emang juga ngasih bimbingan secara verbal, lisan, ngajarin ini boleh, ini enggak. Ya, terus yang ketiga yaitu ngasih tahu tentang sesama anak, walaupun mereka saudara kandung, tetap ada batasan. Ada usia tertentu di mana anak-anak itu, mau laki kayak mau perempuan kayak atau sesama laki sama perempuan, itu ada batasan pergaulan. Harus tahu. Jadi jangan dibiarin aja anak-anak itu, mohon maaf, mandi bersama misalnya. Walaupun ketika kecil mereka nggak mikir macam-macam, bocah kan nggak mikir macam-macam, tapi tetap akan terekam. Dulu dia ingat sama kakaknya yang perempuan, dia laki nih misalnya, pernah mandi bareng. Nah, dia akan mikir, "Kak, mandi bareng lagi." Kan kaget, "Lah, apaan lo? Gue udah kuliah juga, lo juga kuliah kan," gitu kan. Itu bahaya, makanya orang tua pun juga harus turun tangan. Makanya Rasul kan pernah bilang, kalau anak udah usia 10 tahun, kata Rasul itu, wa farraqa bainahum fil madaji, pisahin tempat tidurnya. Mohon maaf, kenapa banyak laki kayak perempuan kayak pada koslet? Ya,
laki tapi tulang lunak istilah sekarang itu. Karena bisa jadi sejak kecil dia nggak dididik tentang hubungan sesama mereka ya. Jadi pendidikan seksual itu udah dimulai ketika bocah, dimulai dari bagaimana ketika tidur sama saudaranya. Nah, makanya Nabi ngelarang tidur satu selimut perempuan dengan perempuan, walaupun mereka saudara tetap pisahin, atau laki dengan laki tetap pisahin supaya tahu batasan aurat yang layak dilihat atau yang nggak boleh dilihat. Itu namanya adab di situ, etika. Ya. Kemudian yang keempat baru masalah anak itu tentang masalah menghormati orang tua dan saudara. Dia tahu mana pamannya, dia tahu mana ya kalau Ica mah bilang encang-encingnya dia harus tahu dan bagaimana berakhlak bersikap kepada mereka. Diajarin tuh kalau ada tamu datang jangan nyelonong, ya cium tangan tuh kan saudara kamu sendiri, bukan siapa-siapa. Nah dikasih tahu. Ya, jadi supaya dia kenal tuh sama saudara-saudaranya siapa aja. Nah itu 4 hal itu untuk pendidikan akhlak di rumah di anak-anak kayak begitu, minimal kayak begitu. Kalau masalah sholat segala macam itu jelas, itu yang pokok. Ya. Buat pertanyaan yang nomor 5, bagaimana sekolah atau institusi pendidikan dapat berperan dalam membina akhlak siswa? Ya untuk sekolah sebenarnya dia lebih punya power kalau sekolah karena dia institusi resmi dan biasanya anak-anak itu relatif lebih taat dan lebih takut karena ada nilai segala macam. Dan sekolah bisa bikin kewajiban, misalnya salah satu instrumen nilai agama Islam adalah ikut acara pesantren kilat misal gitu. Beda sama orang tua di rumah paling hanya bisa ngerayu, kamu ikut ya acara pesantren kilat di masjid, ogah anak bisa bilang ogah. Tapi kalau di sekolah bisa bilang ogah nggak bisa. Besok anak-anak hadir ya di pesantren kilat, nggak mau, ngamuk sekolah digituin. Marah sekolah pasti akan datang. Jadi sekolah itu dia punya posisi yang sangat diuntungkan karena dia punya power, punya kekuatan. Sehingga harusnya idealnya sekolah itu menjadi ujung tombak pembinaan anak-anak. Akarnya emang dari rumah, akarnya tuh pangkalnya. Tapi ujung tombaknya tuh sekolah. Ya terserahlah mau diistilahin kan, kalau dulu istilahnya rohis ya, rohani Islam, mau di SMP, di SMA juga ada. Tapi saya nggak tahu kayaknya belakangan rohis itu pada meredup karena mungkin pasca pandemi kali. Pandemi jadi nggak ini, di kampus-kampus juga meredup. Ya mudah-mudahan sih nanti udah bagus lagi. Itu di konsepnya begitu. Kenapa kita memperkuat sisi itu ya, sisi ekstrakurikulernya gitu? Karena ngerepin pelajaran agama Islam di sekolah yang hanya seminggu cuma sekali ketemu, biasanya hanya 2 jam ya. Itu pun kalau gurunya masuk. Ya kan kalau gurunya nggak masuk ya anak-anak pada bercanda. Ya kan nggak ngapa-ngapain. Dan juga mohon maaf, konsep konten pelajaran agama di sekolah itu terlalu fikih oriented, fikih banget tentang tata cara wudhu, tentang hal yang bikin batal wudhu, tata cara sholat. Oke, itu kita perlu. Tetapi tentang pembinaan karakter building itu kok kayaknya nggak banyak. Ya harusnya dia posisinya atau porsinya lebih banyak. Tujuannya apa? Supaya dia cinta, itu anak cinta sama agamanya, cinta sama Allah sama Rasul, cinta sama orang tua. Karena kalau udah cinta, nggak usah pakai disuruh, dia akan belajar agama sendiri. Ini cinta belum, tapi udah dikasih beban. Ini haram, ini nggak boleh. Cinta belum, tapi udah dikasih beban. Itu biasanya beban itu akan dilewati secara terpaksa dan nggak nikmat. Ya kenapa banyak tanda petik ya anak-anak sekarang pada berontak dengan ajaran agama? Karena yang ditanamkan pertama kali adalah beban-beban. Fikih itu kan identik dengan beban. Halal haram, boleh nggak boleh kan di fikih itu biasanya tuh. Coba kalau dia diajarin tentang masalah cinta dulu, adab dulu, akan muncul cinta sama agama. Insya Allah yang kayak gitu-gitu tuh, yang beban-beban tadi, dia akan lebih ringan karena udah ada rasa cinta. Itu posisi sekolah sangat strategis buat pembinaan akhlak. Ya. Untuk pertanyaan nomor 6, apa saja hambatan atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam pembinaan akhlak individu atau masyarakat secara umum? Secara umum ya. Secara umum terus terang kita
ada beberapa hambatan yang lumayan berat, internal dan eksternal. Untuk internal manusianya, Allah bilang dalam surat Asy-Syams ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ke dalam jiwa manusia potensi jadi orang jahat ada, potensi jadi orang bertakwa juga ada. Jadi internal diri kita nih, itu tadi kemungkinan jadi orang soleh ada, kemungkinan jadi orang jahat juga ada. Walaupun kita lagi ngumpul sama orang-orang soleh, jangan ngerasa aman dulu. Bisa berubah kan orang. Kebalikannya, ada orang ngumpul sama orang jahat, jangan putus asa dulu. Dia malah bisa jadi orang bener. Jangan lupa, Nabi Muhammad kan lahir di lingkungan yang super jahiliyah, ya kan? Tapi dia malah bisa merubah masyarakatnya. Dan jangan lupa juga PKI di Indonesia itu lahir dari mana? Dari syarikat Islam. Dalam sejarah kan SI itu ada dua, ada SI putih sama SI merah. Nah SI merah ini nih yang nanti jadi cikal bakal PKI. Jadi jangan ngerasa aman dulu. Ini hambatan pertama dalam diri kita, yaitu Allah kasih potensi tadi dari sononya. Maka kita tadi harus kuat, istiqomah. Nah yang kedua, di dalam diri kita itu juga mengalami fluktuasi, naik turun yang namanya iman, semangat. Hal ini Nabi sebut, likulli syai'in syirah wa likulli syiratin fatrah. Kata Rasul, setiap sesuatu itu ada masa-masa semangat, syirah, masa-masa wow luar biasa dah. Kuliah pasti mengalami masa-masa semangat. Lalu kata Rasul, wa likulli syiratin fatrah. Di tengah masa semangat akan datang masa males. Kuliah juga ngalamin kan? Masa-masa mager, masa-masa boring, masa-masa mutung. Siapa dosennya? Pak Anu. Gue males banget gitu kan. Bawaannya nguap mulu sama dosen dia mah itu. Bukan hanya kuliah, berumah tangga pun nanti juga gitu tuh. Pengantin baru, waduh masih apa istilahnya? Masih anget, masih apa bulan madu istilahnya kan gitu. Ntar kalau udah tahun kelima tuh udah bulan kencur, bulan jahe dah tuh, udah pahit-pahit dah tuh. Ini hambatan internal dalam diri kita. Nah, hambatan eksternalnya ada apa? Lingkungan yang buruk, pergaulan yang salah. Itu juga berat itu. Kita udah pengen bener, ada aja teman kita yang ngegosok-gosok kita supaya kita keluar dari lingkungan yang baik. Ya. Terus yang kedua di eksternal, keluarga juga berpengaruh. Keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang nggak kenal agama, keluarga yang ideologinya emang nggak pernah menjadikan Islam sebagai ideologi, pandangan hidup ideologi itu nggak pernah. Sekuler orangnya gitu ya. Misalnya, udahlah jangan ngomongin agama kalau lagi begini. Nah, itu kan omongan kayak gitu sering tuh. Masalah warisan, Islam udah punya aturan warisan. Udah nggak usah pakai cara-cara Islam lah, kita mah bagi rata aja. Nah gitu. Itu keluarga berpengaruh, membuat si anak karena bapak ibunya begitu ya dia ngikut karena anak itu kan duplikator, dia melihat orang tua kayak apa. Jadi lingkungan terus keluarga itu sangat berpengaruh untuk termasuk yang terakhir apa yang dia baca. Kalau bacaan bukunya, bacaan tulisannya yang baik-baik, sejarah Islam, sejarah sahabat, dia juga akan kebawa ke bentuk situ. Tapi kalau yang dia baca bukunya adalah pemikiran-pemikiran yang rusak, ke kiri-kirian, ke komunis. Dulu zaman saya kuliah tuh biasa mahasiswa baca yang ke kiri-kirian. Madilog Tan Malaka misalnya, Das Kapital, itu buku-buku orang sosialis tuh. Kalau kuliah di IPS tuh ngalamin. Ini informatika kan IPA ya? Yang mana nih? Komputer. Iya, hitungannya IPA kan? Eksak. Eksak kan? Ya, eksak itu kan IPA. Nggak dapat mata kuliah filsafat kan? Enggak. Nah, kalau saya dulu kuliah dapat filsafat 2 tahun. Ada filsafat. Nah, itu harus kudu hati-hati karena kalau kita nggak kuat-kuat itu bisa belok. Ya, dulu saya ngambil filsafat metafisika namanya. Jadi ketuhanan difilsafatin. Ya, dosennya bilang hari ini Tuhan tidak ada. Kenapa Tuhan ada? Karena kita anggap dia ada. Coba kalau kita anggap dia nggak ada, Tuhan nggak bakal ada. Kalau mahasiswanya nggak punya dasar, nggak punya basic, wah bisa ke bawah itu. Wah, ini bener nih kiai, bilang kiai itu dosen. Ya, jadi kita harus hati-hati. Tapi nggak semua dosen filsafat kayak gitu. Ya itu kayak gitu ya hambatannya kurang lebih eksternal dan internal.
Untuk selanjutnya, bagaimana pentingnya role model atau teladan dalam pembinaan akhlak? Ya, role model terbaik adalah Rasulullah. Itu yang pertama. Kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri kalian di Rasulullah itu teladan yang baik. Semua hal. Ya, Rasul itu bahasa gampangnya gini. Sampai marah pun, kan marah kan emosi, tetap Rasul punya teladan. Rasul kalau marah sama istrinya itu nggak pernah nyap-nyap, wah enggak. Kalau marah sama istri dia dapat masakan istri yang gak enak, dia nggak komen, dia cukup aja. Bandingin dengan banyak suami zaman sekarang, masakan gak enak aja dikomenin. Lu bikin apaan sih ini? Suara asem bang, apaan? Rasa kolak begini suara asem. Wah lu kalau digituin kan bini sakit hati, udah dimasakin dibilang suara apa kolak. Ya gitu. Jadi Rasul tuh kalau nggak ini dia diem. Ya kemudian juga Rasul pernah ketika pulang kepagian, Aisyah kagak bukain pintu. Kenapa? Ya udah kepagian kan, ngantuk. Begitu Aisyah buka pintu, Rasul orang pertama yang minta maaf, maafin ya, telat pulang. Jadi bukannya marah-marah Rasul. Itu pertama ya teladannya. Kemudian untuk ke masalah keteladanan, kalau kita nganggap, aduh neladanin Rasulullah ketinggian deh kayaknya, kita mah nggak bakal nyampe. Oke, masih ada di bawah-bawah Rasul yang sahabat Nabi, para ulama, kisah-kisah yang penuh teladan, itu bisa kita ambil. Jadi ambil aja yang paling mungkin kita lakukan. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun dibilangin begini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu semampu kamu. Ya, ada contoh-contoh hidup mereka yang bisa kita ikutin. Ada contoh-contoh hidup mereka yang sulit kita ikutin. Ya, mungkin kita belum mampu saat itu, mungkin besok-besok kita mampu. Contohnya gini, di zaman sahabat Nabi dulu, itu ada 2 pedagang atau pembeli nih. Biasanya pedagang itu kan naikin harga, ya kan ya, buat antisipasi penawaran rendah dia naikin harga. Nah biasanya pembeli nurunin harga, nawar, ya. Nah di zaman Rasul ini 2 orang sahabat Nabi ini kebalik, pedagang malah nurunin harga, pembeli malah naikin. Berapaan bang? Anggaplah harga bandrolnya 10.000, ya. Kata yang jual 8.000 pak, diturunin. Kata yang beli, saya beli deh 12.000, loh. Balik. Gitu, itu di zaman Nabi. Lalu kata yang jual, izinkan saya sedekah untuk Anda. Saya juga mau sedekah, kata yang beli. Ribut, debat itu. Nah, Rasul pun datang, udah kembaliin aja ke harga bandrolnya. Nah ini kan luar biasa, bandingin dah sama orang sekarang. Kalau jual beli kan nggak ada yang kayak gitu, apalagi maaf nih ibu-ibu perempuan tuh kalau nawar kan nggak tahu nih nawar apa ngajakin berantem sebenarnya. Ini berapaan bang? 10.000, di sono 2.000, coba itu kan nyiksa. Malah ngebandingin. Iya ngebandingin pedagang lain. Ya kayak gitu. Ya. Yang selanjutnya nomor 8, apa yang dapat dilakukan oleh individu atau komunitas untuk mempromosikan pembinaan akhlak di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat? Ya, jadi untuk sebuah komunitas dalam mempromosikan akhlakul karimah itu harus bekerja sama. Internal mereka disolidin dulu, soliditas internal. Ya, kayak misalnya kayak remaja masjid, itu kan komunitas tuh. Ya, gimana mereka ingin menawarkan akhlak, mereka sendiri nggak solid pemikirannya, termasuk akhlaknya harus jadi teladan juga gitu. Yang kedua, memanfaatkan segala macam fasilitas yang ada zaman sekarang. Nggak boleh kalah dengan keburukan. Keburukan pakai TikTok. Iya. TikTok dipakai untuk perempuan pada joget. Iya. Ya kan? Kebaikan pun juga pakai TikTok. Jangan TikTok begitu mulu isinya, udah deh haram. Nggak bisa begitu zaman sekarang. TikTok itu kan benda netral. Dia wadah doang. Dia bisa jelek, bisa bagus, kan tergantung siapa yang di belakangnya. Nah, imbangilah isi TikTok yang kayak begitu dengan kebaikan. Misal ya apa kek, ada cuplikan ustadz siapa ceramah masukin ke TikTok walaupun hanya 10 detik. Kita quote, kita kutip yang penting kayak gitu. Itu contoh aja. Jadi memanfaatkan fasilitas medsos yang ada itu bagian dari mempromokkan
model akhlak yang baik oleh sebuah komunitas. Kemudian juga penting juga kita butuh backup. Siapa backupnya? Ya entah mau pemerintah ke, pengusaha ke, karena hal-hal kayak tadi kan butuh dana, butuh payung hukum supaya yang kita lakukan itu nggak dianggap sebuah pelanggaran hukum misalnya. Jadi kita butuh backup. Karena Rasul sendiri ketika mendakwahkan Islam dia butuh backup. Siapa misalnya? Abu Thalib pamannya itu yang backup. Kalau bahasa sekarang backing. Ada backingnya. Ya, karena kebaikan itu sebagaimana kejahatan punya backing, kebaikan juga nggak boleh tanpa backing. Supaya apa? Kita kuat. Kalau ada yang bilang tenang, backing kita kan hanya Allah. Ya emang kita nggak ragu, tapi tetap kita harus berpikir yang rasional. Di dunia backingnya juga harus ada siapa. Kalau di kita mungkin kalau DKM atau remaja masjid RT RW itu backingan kita. Ya atau apalah. Nah itu buat komunitas. Gitu. Alam soal. Pertanyaan yang ke-9, bagaimana dampak pembinaan akhlak yang baik pada kehidupan sehari-hari seseorang dan masyarakat secara keseluruhan? Untuk individu, pembinaan akhlak itu jelas ini sebagai sebab surga di akhirat. Rasul yang bilang, ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ma aksara yudkhilu al-jannah. Faktor apakah yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke surga? Nabi enggak jawab aneh-aneh panjang gitu enggak. Nabi hanya jawab taqwa Allah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Gitu. Ini yang pertama ya, dampaknya buat individu kayak gitu. Kemudian dampak di keluarga. Dampak di keluarga akan harmonis. Anaknya akhlaknya baik, mak bapaknya akhlaknya baik, abang adik akhlaknya baik. Mungkin cekcok sedikit-sedikit ada, anggaplah itu hiburan. Kayak piring nih, piring ya. Kalau kita tumpuk-tumpuk, walaupun itu piring kita kasih lapisan entah serbet, entah koran, supaya kagak berisik, tetap ada suara juga. Ya kan? Rumah kita pun juga gitu sama. Kita udah berupaya sebaik-baiknya sama orang tua juga udah berupaya sebaik-baiknya sesama mereka. Tetap aja yang cekcok mah ada kan? Gara-gara lupa naruh korek api doang. Korek mana nih, mak mau bikin Indomie? Nggak tahu mak, kan kamu yang naruh kemarin. Gara-gara gitu doang tuh bisa ribut. Tapi kita ingat, ya ini kan apa istilahnya tadi, hiburan aja. Ya itu bumbunya aja. Tapi jangan sampai itu jadi membesar gitu. Ya, manfaat kedua di rumah, di grup kehidupan rumah bersama orang tua, rumah tangga lah. Ya ketika yaitu dampaknya di masyarakat, berkah tuh masyarakat. Kalau akhlaknya bagus-bagus semua anggota masyarakat. Ingat tadi pepatah yang Ahmad Syauqi, negara sempit bukan karena penduduknya yang padat, tapi karena akhlaknya yang bejat. Ini semuanya soleh-soleh nih remaja, orang tua juga soleh. Ibu-ibunya nggak ada yang ratu gosip misalnya. Yang kalau ngumpul ada aja yang jadi bahan gunjingan. Ini semuanya enak-enak. Wah itu masyarakat enak gitu. Kita betah di situ. Orangnya baik-baik. Jadi manfaat di masyarakat kayak gitu. Kalau manfaat negara jelas, koruptor, ya apalagi politik yang sogok menyogok, enggak. Kenapa? Karena dia tahu itu semua tanda buruknya akhlak. Jadi akhlak baik itu manfaatnya di mana-mana, pribadi, keluarga, masyarakat, sampai negara, bahkan hubungan antar negara. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah kita hidup damai-damai aja. Gitu. Ya. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana kita melihat peran agama atau keyakinan dalam membina akhlak individu? Ya memang agama itu sebagai basis pembinaan akhlak. Karena gini, ada akhlak basisnya budaya, ada akhlak basisnya kebiasaan tradisi, ada akhlak basisnya agama. Apa sih bedanya? Kan semuanya baik-baik aja. Emang semuanya baik-baik aja sebenarnya. Tetapi kalau agama itu kebaikannya, nilai kebaikannya universal. Apa-apa yang baik menurut agama, dimanapun baik menurut standar agama. Tapi kalau kebaikan menurut tradisi, belum tentu baik di sebuah tempat, tapi baik di tempat lain. Contoh nih, kita ngucapin Assalamualaikum. Indonesia, Saudi, Yaman, Eropa, Amerika, sama kan standarnya. Itu tanda hubungan seheloknya sesama muslim kan. Waalaikumsalam, semua sama. Tapi kalau kita menggunakan basic semata-mata daerah,
beda. Misalnya, mohon maaf, di Jakarta ketemu orang tua cium tangan udah cukup nggak? Iya. Udah cukup sopan nggak? Cukup kan? Tapi di Timur Tengah bukan cium tangan yang dianggap sopan, cium kening mereka. Atau kalau di Jawa mana, kalau lagi Lebaran misalnya nggak cukup salim sama orang tua cium tangan, minta maaf gitu. Kudu ngapain? Hah? Apa namanya? Yang sampai ngerangkak-ngerangkak tuh? Yang Sungkemnya ala yang sampai kayak gitu, kayak di keraton. Kalau sekedar cium tangan mungkin dianggap nggak sopan. Kenapa? Karena budaya mereka nggak sekedar cium tangan. Nah itu yang saya maksud. Jadi kalau basicnya semata-mata budaya, baik atau tidak baik, itu kadang ukurannya sangat lokali. Ya, sebuah lokasi belum tentu di lokasi lain sama nilainya, ya kan, keyakinannya. Tapi kalau agama semua sama. Contoh, bayi lahir dalam Islam diapain? Kan diakekahin, cukur rambut, kasih nama, potong kambing, kan gitu standarnya. Semua negeri Muslim sama. Tapi kalau pakai budaya lain-lain. Ada yang ari-arinya dipendam, tutup ember, kasih lilin, kan dulu gitu tuh, ditulis lagi supaya pinter katanya. Tapi sekolah cabut mulu. Tapi kalau kita lihat, itu kan di daerah kita nih, di Jawa, Pulau Jawa. Di Kalimantan nggak ada kayak gitu. Waktu saya 2 tahun tinggal di Kalimantan, kalau ada bayi lahir nggak ada yang gitu-gituan. Tapi mereka ada cara yang lain. Itu bayi, ini tampah nih, tuh tampah ya, yang biasa dipakai buat tumpeng tuh atasnya. Ini tampah itu banyak makanan. Itu digini-giniin bayinya. Di atas bayinya. Iya, ini bayi di bawah nih. Nah, diputer-puter gini, mereka punya keyakinan atau harapan supaya ini bayi nantinya ya sehat, masa depannya bagus gitu. Ini kan budaya, artinya Islam nggak ngajarin. Budaya Jawa kagak ada. Iya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau standar kebaikan itu budaya, maka nanti absurd, nggak jelas karena batasannya tadi beda. Beda kalau standar akhlak baik itu adalah basicnya agama, semua itu universal gitu. Bukan hanya universal, tapi juga sepanjang zaman. Karena budaya itu bisa berubah dengan bergantinya zaman dan orang, generasi itu bisa berubah. Ya, kayak misalnya dulu kalau lagi bosen namanya bete. Sekarang namanya gabut. Iya. Ya, anak sekarang disebut bete, mungkin mikir, bete apaan bang? Dia nggak ini. Ya kalau gabut baru ngerti. Nah sama, kalau tadi ya budaya itu bisa berganti zaman, berganti orang, udah lain lagi tuh. Nilai sopan santun udah berubah. Ya, zaman saya kalau nyisir rambut dari belakang ke depan, itu kita anggap ini cowok aneh amat, kagak bisa nyisir apa. Tapi begitu saya udah ya gitu, lihat anak-anak muda kapan gitu, itu ternyata cara nyisirnya begitu. Wah, ternyata jadi model. Ya, celana beset-beset, robek-robek, kita bilang nih orang gimana sih? Tapi ternyata dijual sekarang, yang udah dirobek-robekin malah mahal, itu kan. Jadi zaman berubah, standar kebaikan juga berubah, gitu. Tapi kalau pakai agama, zaman berubah, standarnya nggak berubah, tetap kayak begitu. Itu perbedaan. Kalau misalnya. Terima kasih untuk semua pertanyaan yang kami ajukan dan dijawab oleh Bapak. Semoga ilmu kami bertambah dan